Gini dia makan. Aman nggak? Taruh. Oke. Bismillah. Udah, mulai. Belum. Sudah, Bang? Belum. Yuk. Oke. Berduka cita atas ucapnya ayah. Terima kasih atas waktunya buat kita. Kalau boleh tahu kalau izin seperti apa kronologi papa wafat, mungkin sakit atau apa? Papa sakit beberapa bulan lalu. Kita baru tahu bahwa papa punya kanker. Saya nggak bisa ngomong lebih keras ya karena soalnya lagi sakit capek. Papa kanker usus besar. Beberapa bulan lalu kami baru tahu, dan karena udah kesakitan 2 minggu lalu Jumat tanggal Papa 2 minggu lalu masuk rumah sakit RSPAD. Hari Sabtu diputuskan untuk diangkat tumornya. Ketika pasca operasi Papa nggak sadar beberapa hari, masuk di ICU. Hari keempat mulai sadar, mulai buka mata, tapi memang kondisinya sudah lemah sekali, memakai alat bantu pernafasan dan alat bantu lainnya. Memang Papa ya mungkin kankernya udah menyebar ke paru-paru dan ke hati. Papa tahun ini, Papa berumur 83 tahun. Ya Allah udah berikan extra time, sebetulnya waktu yang lebih untuk bersama keluarga dan anak-anak dan cucu-cucunya. Jadi ya sayang, boleh buat kamu semua. Jadi mungkin ini yang terbaik, keputusan Allah yang kami sudah terima secara ikhlas insyaallah, dan kami terima dengan besar hati. Ya, yang mencintai Papa, yang paling mencintai Papa lebih dari anak-anaknya, lebih dari istrinya, lebih dari cucu-cucunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala udah minta Papa untuk kembali lagi, dan insya Allah kami semua ikhlas. Kasihan juga Papa karena udah kesakitan. Tapi Papa sendiri semasa sakitnya sempat cerita nggak sih ke anak-anak bahwa sakit yang dialami oleh almarhum? Waktu itu kita nggak tahu Papa kanker, jadi selalu sakit di perut kanan, bagian kanan bawah. Makanya seringkali ketika pergi Papa nggak mau ikut karena makan sedikit buang air, makan sedikit buang air. Waktu itu kami belum tahu kalau Papa kanker usus besar, karena kita selalu konsentrasi karena Papa kurus, konsentrasi di jantung sama paru, jantung sama paru. Tapi karena dokter bilang bagus, ya kita lalai melihat jalur pencernaannya. Ya qadarullah. Dan Papa juga selalu bilang bahwa Papa udah dikasih Allah bonus waktu untuk bersama kami semua, udah banyak sekali, alhamdulillah gitu. Jadi kalau memang sekarang waktunya Papa dipanggil oleh pemiliknya, kita ikhlas. Pada saat Papa buka mata sendiri, kawannya apakah bisa komunikasi Kak? Papa nggak bisa komunikasi karena kan dipakai selang ya, dipakai selang. Terus kemarin dipakai alat bantu dari sini, tapi itu juga belum bisa ngomong, tapi udah bisa mengerenyitkan diri. Terus udah sempat kalau Pak kita pulang ya udah sempat dada atau apa bilang oke, tangannya oke.
bilang karena papa nggak bisa ngomong ya, kita selalu bilang setiap anak-anak datang kita Pak maafin ya kesalahan kita, papa sabar. Ya kita selalu minta papa sabar dengan sakitnya, semoga sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya dan mengangkat derajat papa. Dan mungkin waktu sakitnya di ICU 2 minggu ini mungkin pembelajaran juga buat kami, supaya kami perginya nggak tiba-tiba gitu ya, supaya kami buat keluarga yang ditinggalkan, istri, anak-anaknya dan cucu-cucunya ada waktu untuk mencerna proses dan cobaan kehilangan yang tidak mudah buat kami gitu. Allah masih kasih waktu kami untuk mencerna dan mengikhlaskan papa gitu. Dan insya Allah, alhamdulillah pada hari ini kami udah ikhlas. Waktu 83 tahun, hampir 84 Juli nanti papa kalau ulang tahun ya, itu waktu yang udah sangat banyak dan berkesan buat insya Allah. Papa adalah papa yang terbaik, yang luar biasa, yang mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan mendidik anak-anak cucu-cucunya menjadi cucu-cucu yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan apa yang papa ajarkan dan tanamkan akan selalu bisa kami amalkan untuk menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin dalam kesempatan hari ini untuk keluarga, teman-teman papa, banyak teman yang udah meninggal. Untuk keluarga siapapun yang jauh ya, karena mungkin banyak yang di Ambon, papa dari Ambon, papa dari Ternate, dari Banda Neira, dimanapun yang mengenal keluarga besar yang mengenal papa, mohon dimaafkan kesalahannya yang disengaja maupun tidak disengaja, dan doakan papa selalu. Kasih. Kalau boleh tahu kenapa makamnya ditumpuk dan sama siapa kawannya? Pemakaman ini ya boleh dibilang keluarga besar kami semuanya di sini. Papa makamnya ditumpuk ya karena untuk efisiensi dan memang diperbolehkan dalam agama Islam. Papa udah pesen di sini ada makam jid kami, papanya papa Habib, dibilangnya Yemo Ambon, seorang ustadz di Ambon yang meninggal udah lama waktu saya kecil umur 9 tahun. Ada makam adiknya papa, Oman almarhum Abdurrahman, yang meninggal ketika berumur 30 tahun. Papa ada makam adik saya juga, tapi di sebelah sini Muhammad Zaki Eki. Papa udah amanah kepada keluarga, kalau papa meninggal papa mau dimakamkan bersama jid saya, bersama ayahnya dan adiknya. Saya bilang kenapa nggak sama adik saya Eki, kenapa nggak sama Eki, kenapa nggak sama almarhum Eki, karena nanti papa udah mikirin mama, kalau mama meninggal mama bisa sama adik saya, jadi papa sama papanya, nanti mama sama adik saya. Jadi itu amanah papa sebelum meninggal. Kawannya mungkin cukup dekat banget sama papa sampai terpukul banget dengan papa. Apakah memang papa Nah, juga terpukul, saya mau bukti kalau terpukul kan kayak nggak ikhlas ya. Jadi insya Allah ikhlas, insya Allah ini yang terbaik buat papa, ini yang terbaik buat kita semua, dan insya Allah saya merasa udah lebih dari cukup diberikan dan diajarkan ilmu agama, diberikan dan diajarkan adab,
oleh orang tua, diberikan kasih sayang yang berlimpah, dan selalu didoakan, sehingga saya merasa selalu selamat dari cobaan apapun yang menimpa saya gitu. Jadi kalau kesedihan mungkin karena masih kangen dengan sosok papa, tapi insya Allah ikhlas, insya Allah ikhlas. Ya karena papa udah memberikan semua yang terbaik buat anak-anaknya dan buat cucu-cucunya. Insya Allah kami puas, maksudnya papa udah maksimal memberikan yang terbaik, baik ilmu, agama, dunia dan akhirat. Kak, kalau boleh tahu pesan terakhir apa sih yang papa sampaikan ke kakak nih sebelum beliau bisa dibilang jatuh sakit dan tidak sadarkan diri, Kak? Gak ada pesan yang spesifik. Pesannya ya, jangan tinggal sholat, pasti ya sholat ngaji, sedekah, saling menyayangi dengan keluarga. Terus ya pasti papa maunya jadi kita semua jadi anak-anak dan cucu-cucu yang soleh dan solehah, yang bisa mendoakan, dan satu-satunya yang bisa mendoakan selain amal ibadahnya, sedekahnya, ilmunya adalah doa dari anak-anak dan cucu-cucu yang soleha, insya Allah. Jadi nggak ada pesan yang spesifik, tapi ya pesannya kemarin karena sebelum papa meninggal kami sempat ke Jepang. Kemarin papa sempat, kenapa ke Jepang, kenapa nggak Wanda, kenapa nggak bawa anak-anaknya umroh dulu gitu. Jadi itu pesan papa. Nah insya Allah udah ada niat tahun ini membawa anak-anak umroh, sekalian umrohin papa ya, walaupun papa udah umroh dan umroh udah haji. Dan pesan papa juga untuk naik haji, kakak saya udah tahun kemarin, insya Allah tahun ini saya menunaikan ibadah haji juga, insya Allah tahun ini. Ya pesannya haji, anak-anak umroh, soleh dan solehah. Kawan, mungkin satu hal yang ciri khas sosok abah sih. Papa keras dan galak kayak dulu kan kalau kita masih kecil sebel digalakin, sebel dikerasin, kayak ya misalnya nggak boleh pakai baju terbuka, boleh pulang malam gitu. Tapi ya sekarang kita harus sholat, harus ngaji. Ya tapi kita paham itu sekarang kenapa papa tegas, kenapa papa galak. Ya insya Allah untuk kebaikan anak-anaknya dan cucu-cucunya sendiri itu. Jadi ya buat semua yang nonton, kalau punya ayah yang galak dan ayah yang tegas, insya Allah untuk kebaikan kita, dan dimaafkan saja, dimaklumi saja kegalakan. Terima kasih banyak.